Oke, baik. Apakah yang saya share screen sudah dapat terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini materi pada pertemuan kali ini atau pertemuan ke-7 adalah tentang model perubahan iklim. Oke. Yang akan dibahas di sini ada 3 hal, yaitu dasar dari pemodelan iklim, kemudian model dinamik perubahan iklim, dan terakhir adalah model IPCC. Ya, di samping itu nanti juga ada penugasan di akhir perkuliahan, seperti itu. Nah, dasar dari pemodelan iklim itu berawal gitu ya dari kajian terkait dengan emisi gas rumah kaca, karena memang perubahan iklim itu dipicu atau dengan kata lain berawal dari adanya gas rumah kaca yang kemudian nantinya akan menyebabkan efek rumah kaca. Nah, gas rumah kaca yang melebihi ambang batasnya atau misalkan berdampak pada pemanasan global, ini yang menjadi fokus utama kajian dalam perubahan iklim. Ya. Dalam mengkaji perubahan iklim yang dilihat adalah gas rumah kacanya dulu. Gas rumah kaca yang ada di atmosfer konsentrasinya bagaimana, kemudian efek yang ditimbulkannya apakah seperti apa? Apakah efek yang ditimbulkannya itu seperti efek rumah kaca biasa, itu yang normal gitu ya, atau menjadi anomali di situ. Nah, itu yang pertama menjadi dasar kita memodelkan iklim, itu dilihat dari situnya dulu, dari gas rumah kacanya dulu. Kemudian kita lihat apakah gas rumah kaca itu menyebabkan perubahan temperatur. Ya. Nah, perubahan temperatur ini adalah salah satu indikasi terjadinya perubahan iklim, gitu ya, karena perubahan iklim erat kaitannya dengan pemanasan global atau global warming, yang dimana global warming ini terjadi karena adanya perubahan temperatur atau kenaikan suhu rata-rata, ada anomali di situ ya. Kemudian dari perubahan temperatur ini kita tinjau lagi, apakah terjadi perubahan curah hujan gitu ya dari biasanya. Kemudian kita lihat juga sea level rise atau tinggi muka laut itu seperti apa, apakah ada kenaikan muka laut atau gimana gitu ya. Nah, kemudian dari 2 hal ini baru kita bisa lihat dampak dari perubahan iklim itu sendiri bagaimana. Itu bisa kita kaitkan dengan bidang keilmuan lain seperti kesehatan, pertanian, sosial, ekonomi, kelautan, dan juga kehutanan, dan itu sudah disampaikan di awal-awal pertemuan di semester ini ya. Bagaimana perubahan iklim ini berdampak pada berbagai sektor, ya, baik itu kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara tentang perubahan iklim, sudah pasti yang kita lihat adalah iklim globalnya, karena memang perubahan iklim kan erat kaitannya dengan pemanasan global. Itu global satu muka bumi gitu ya. Iklimnya itu seperti apa, nanti sirkulasinya bagaimana dan lain sebagainya. Iklim global ini eh, dapat kita ketahui bahwa aktivitas manusia ini telah mempengaruhi perubahan iklim global, dan itu juga sudah sempat kita bahas juga bagaimana aktivitas manusia baik itu aktivitas sosial ya, kemudian aktivitas pemanfaatan energi dan lain sebagainya itu ternyata ada pengaruhnya terhadap perubahan iklim, di mana ketika eh, manusia dengan tidak bijak gitu dalam menggunakan energi, itu akan menyebabkan terjadinya pemanasan global dan kemudian bermuara pada perubahan iklim seperti itu. Kemudian yang kedua, perubahan iklim ini meningkatkan suhu rata-rata di permukaan bumi, ya ini erat kaitannya dengan pemanasan global, karena memang peningkatan emisi gas rumah kaca atau GRK, lagi-lagi di lapisan atmosfer ini gas rumah kaca seperti CO2, CH4 dan lain sebagainya itu ada perubahan konsentrasi ya, perubahan konsentrasi dari wajarnya gitu ya, ada anomali lagi di situ. Anomali gas rumah kaca konsentrasinya itu melebihi ambang batasnya, sehingga efek rumah kacanya pun dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, kemudian
Gas rumah kaca ini yang ada di atmosfer ternyata setelah dikaji itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil ya seperti minyak, gas dan juga batu bara. Nah, selain itu, dari pembakaran dan pengundulan hutan ya, ada juga aktivitas pertanian dan perkebunan. Ini juga sudah disampaikan bagaimana aktivitas pertanian seperti kotoran hewan dan lain sebagainya. Kemudian emisi-emisi dari sisa-sisa perkebunan ataupun dari penggunaan pupuk, pestisida gitu kan, kemudian tanaman yang tidak lolos sortir gitu dan lain sebagainya itu menjadi suatu emisi atau memberikan sumbangsih juga terhadap adanya gas rumah kaca seperti itu. Nah, ini adalah gambaran saja ya terkait dengan proyeksi emisi CO2 secara global. Ya, kita lihat sumbu Y-nya ini adalah emisi CO2. Kemudian sumbu X-nya adalah tahunnya, dari tahun 2000 sampai dengan 2100. Ternyata diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Ya, konsentrasi CO2 emisi CO2 itu akan terus meningkat kalau misalkan tidak ada perubahan yang kita lakukan, ya. Apabila kita manusia ini terus beraktivitas seperti ini ya, tidak ada skenario A, B, C dan seterusnya ya. Yang itu akan dibahas pada nanti skenario perubahan iklim ya. Nah, ini apabila skenario normalnya gitu tidak ada perubahan atau gerakan yang kita gaungkan atau yang kita laksanakan gitu, maka dapat diproyeksikan bahwa emisi CO2 ini akan terus meningkat sampai dengan tahun 2100. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Tentunya kita perlu melakukan yang namanya gerakan ataupun ya berawal dari diri sendiri dulu ya. Kalau misalkan memang sulit untuk menggerakkan orang banyak, yang selalu berorientasi pada pemanfaatan energi yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana memprediksi dampak dari perubahan iklim? Tentunya kita harus kaji dulu emisinya ya. Dari pengkajian emisi-emisi ini, maka nanti akan muncul skenario-skenario fungsi dari model populasi, energi, dan ekonomi akan muncul itu. Kemudian kita lihat konsentrasi emisinya, ya konsentrasi dari emisi tersebut. Nah, kita kategorikan dulu emisinya itu apa saja. Kita coba breakdown dari emisi itu ada CO2, ada metan, ada sulfat, dan lain sebagainya. Kita lihat. Ini dari situ akan muncul nanti model siklus karbon dan kimia. Gitu. Kemudian nanti setelah kita ketahui konsentrasi dari gas rumah kaca yang ada, kita dapat selanjutnya mengkaji terkait dengan perubahan iklimnya, perubahan iklim secara global. Ya. Nah, ini erat kaitannya atau dapat memunculkan model iklim global. Di mana model iklim global ini di dalamnya dapat melihat perubahan temperatur, perubahan curah hujan, ya, SLR dan lain-lain. Oke, kemudian kita lihat secara regionalnya. Kalau tadi kita sudah melihat secara globalnya, kita lihat skup yang lebih kecil laginya, yaitu pengaruh regional. Bagaimana perubahan iklim ini mempengaruhi pegunungan, daratan, atau munculnya cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Dan ini kita dapat melihatnya melalui model iklim regional. Kemudian setelah kita temukan model iklim regionalnya, baru kita dapat melihat dampaknya. Dampak dari pengaruh regional itu seperti apa? Apakah menyebabkan banjir? Apakah menyebabkan berubahnya suplai makanan menurun atau meningkat gitu ya? Nggak tahu kan, siapa tahu meningkat. Tapi biasanya skenario terburuk adalah menurunnya suplai makanan gitu, karena lingkungan yang terganggu. Nah, dari sinilah akan berangkat atau akan menghasilkan model-model dampak perubahan iklim. Nah, itu banyak jenisnya model-model dampak perubahan iklim. Nah, setelah kita mendapatkan itu, terus kita bisa memproyeksikan, maka
langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan berdasarkan hasil proyeksi itu adalah menentukan kebijakan atau regulasi. Nah, kebijakannya seperti apa? Nah, ini adalah ada pembahasannya di tingkat pemangku kebijakan. Itu nanti akan ada perjanjian Kyoto, perjanjian lain-lain sebagainya ya. Nanti akan disampaikan sedikit lah sebelum kita di minggu depan sebelum mulai UTS. Karena UTS-nya tidak akan menjawab soal, tenang saja. Untuk UTS-nya itu ada ini sendiri lah, nanti dilihat saja di minggu depan. Saya sudah siapkan sih itu. Oke, itu akan lebih banyak kita diskusi UTS-nya terkait dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi seperti itu ya, perjanjian Kyoto dan lain sebagainya. Oke, nah dari poin yang emisi sampai dengan kajian dampak, nah ini masuk ke dalam ranahnya Climate Change Project TOR, gitu ya, atau yang kita gunakan untuk memproyeksikan perubahan iklim. Seperti itu. Nah, terkait dengan istilah, ada yang kita kenal dengan proyeksi iklim, ada yang kita kenal dengan prediksi iklim. Nah, ini berbeda nih. Ada perbedaan antara proyeksi iklim dan juga prediksi iklim. Itu berbeda. Itu kita bahas nanti belakangan. Nah, kemudian kita masuk ke model dinamik perubahan iklim. Bagaimana sih model dinamik perubahan iklim ini? Nah, model dinamik perubahan iklim ini merupakan proses overlay beberapa peta parameter iklim, hidrologi, vegetasi, topografi, land use ataupun sistem sosial untuk nantinya mendapatkan estimasi dampak dari perubahan iklim yang memiliki resolusi tinggi. Nah, kira-kira ini adalah, kalau kekecilan bisa kita perbesar. Ini kira-kira membuat model beresolusi tinggi itu seperti ini, ya. Melalui GCM, dari GCM resolution, ini kita downscaling secara dinamis. Ya, dan ada tahapan-tahapannya melakukan downscaling dinamikal atau dynamical downscaling ini. Sama kita downscaling-kan luasannya dulu deh. Kita dari yang asalnya global kita perkecil lagi scope-nya menjadi regional, ya. Nanti akan dihasilkan regional climate model resolution dengan luasan wilayah ya, kurang lebih 50 km. Kemudian kita kaji lagi lebih perkecil lagi ke hidrologinya, vegetasinya dan topografinya. Nah, ini masih berada pada satu skala, yaitu skala regional. Oke, kemudian setelah kita temukan tiga komponen ini, hidrologi, vegetasi dan topografi, maka kita akan mendapatkan ketika itu dikaitkan dengan sosial system ya, itu kita akan mendapatkan high resolution projected climate data atau data proyeksi iklim dengan resolusi yang tinggi. Tuh. Juga gitu dari GCM resolution ini kita downscaling secara statistik, sama juga nanti menghasilkan hal seperti itu. Yang kemudian dari kedua hal ini, baik itu downscaling secara statistik maupun downscaling secara dinamik, itu akan kita dapatkan sektorial ataupun regional impact model. Nah, ini kan karena sudah di downscaling ya, dari yang tadinya global, ini GCM ini, resolusinya global, nanti kita akan mendapatkan sektoral regional atau sektoral ataupun regional. Nah, ini adalah perubahan temperatur tahun 2080 menggunakan skenario emisi A2 ASF
ya, yang dilakukan atau diperoleh dari beberapa model. Ini ada legendanya ya, kita lihat ada yang berwarna biru sampai dengan berwarna apa nih? Ungu ya, dari apa merah-merah mungkin ya. Dan ini satuannya adalah derajat Celcius. Ada kenaikan suhu untuk ya, seperti itu. Mana kita lihat di beberapa wilayah gitu ya, perubahan suhunya berdasarkan skenario emisi A2 ASF di tahun 2080 terjadi perubahan temperatur seperti ini. Dan dari segi curah hujan juga ternyata ada perubahan. Ini dari beberapa model ya. Modelnya ada berapa nih? 1, 2, 3 kali 1, 2, 3, 4, berarti ada 12 nih. Seperti ini. Nah, kemudian ini dari penelitiannya Susandi tahun 2007 terkait dengan peta proyeksi curah hujan beresolusi tinggi. Ini adalah proyeksi curah hujan Jakarta tahun 2015. Ini dilakukan pada tahun 2007 untuk memproyeksikan curah hujan tahun 2015. Nah, ini apakah sesuai atau tidak? Karena ini ada proyeksi tahun 2015, sebenarnya bisa kita sandingkan atau kita bandingkan dengan data aktualnya di tahun 2015 karena sudah lewat itu kan. Apakah proyeksi yang dilakukan oleh Susandi ini sesuai gitu atau tidak gitu kan? Kalau sesuai berarti ya kenapa? Kalau tidak sesuai ataukah apakah dia di atas yang dia proyeksikan atau di bawah yang dia proyeksikan, itu harus bisa kita lihat ada aktivitas sosial apa atau aktivitas manusia apa yang menyebabkan itu terjadi sehingga tidak sesuai itu proyeksi. Nah, ini sebenarnya bisa jadi bahan ide penelitian juga buat kalian ya. Jadi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya bisa kita kaji gitu. Kayak misalkan menguji proyeksi curah hujan yang dilakukan oleh ini, nah, itu kan bisa jadi penelitian juga sebenarnya. Oke. Ini penelitian dari Hadi Susandi tahun 2007 juga. Dia memetakan atau proyeksi SLR, sea level rise ya, jadi kenaikan muka air laut yang beresolusi tinggi untuk tahun 2050. Dan di sini kita lihat bahwa ada beberapa wilayah yang muka air lautnya sudah naik ya, seperti daerah-daerah Penjaringan, Pademangan, ini udah mulai terendam air. Nah, Bandara Soekarno-Hatta itu udah hilang tahun 2050. Nah, apakah proyeksi ini benar akan terjadi seperti ini atau hanya sekedar menakut-nakuti, kan itu belum bisa kita buktikan karena ini diproyeksikan untuk tahun 2050. Namun kalau misalkan 2050 ini proyeksinya seperti ini skenarionya, maka kita harus membuat sesuatu gitu, nggak bisa berdiam diri saja. Kita harus mencegah ini terjadi, kalau bisa mencegah atau paling tidak meminimalisir laju perubahannya sehingga nggak tahun 2050 atau tahun berapa gitu. Yang bisa kita lakukan hanya dua opsi itu, mencegah terjadi atau hanya sekedar mengundur bom waktu ini. Ya, apa namanya? Meminta extra time lah, kira-kira seperti itu. Meminta extra time atau benar-benar kita hentikan, mencegah jangan sampai ini terjadi. Nah, itu. Nah, kemudian model IPCC, mungkin ini yang lebih banyak kalian ini ya, kalian dengar atau lebih banyak dibahas di ranah keilmuan kita, karena model IPCC ini paling sering digunakan, bisa kalian cek dan recheck di repositori STMKG, bisa kalian lihat penelitian-penelitian senior kalian itu banyak ya menggunakan model IPCC ini. Karena memang ini yang umum sekali digunakan. Nah, model IPCC ini
yaitu kepanjangan International Panel on Climate Change. Mungkin kalian juga sudah mempelajari ini di analisis perubahan iklim ya, di mata kuliah itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa modelnya, salah satunya Magic Scansion. Nah, itulah merupakan salah satu model IPCC atau MAGIC, itu model for the assessment of greenhouse gas induced climate change gitu ya. Nah, MAGIC ini atau MAGICC merupakan model iklim yang digunakan semua kajian IPCC untuk menghasilkan proyeksi temperatur rata-rata global. Yang biasa atau umum digunakan untuk semua kajian IPCC. Ini kita lihat ada data historis temperatur rata-rata global sebagai baseline-nya. Nah, sumbu Y-nya ini adalah menunjukkan temperatur anomali, dan sumbu X-nya menunjukkan tahun. Ini sampai dengan tahun 2000 ya. 2000. Ini adalah global air temperature. Oke, seperti ini kira-kira. Bahwa dapat dilihat secara trennya ini selalu naik ya, selalu meningkat. Selalu meningkat. Dan pada tahun 2004 ini adalah yang terhangat dari seluruh proses pengambilan data gitu ya, dari tahun 1860 sampai dengan 2004. Itu 2004 itu adalah yang terhangat. Maka dengan kata lain ini ada tren naik gitu ya. Bahwa pemanasan global ini secara data historis, analisis data historikal ini benar terjadi seperti itu. Kemudian ini juga kenaikan muka laut juga trennya meningkat. Yang warna hitam, garis warna hitam adalah rata-rata 3 tahunan. Yang warna merah itu adalah berdasarkan data satelit ya, altimetrinya yang kita gunakan di situ. Dan trennya memang meningkat gitu. Nah, sumbu Y-nya ini adalah menunjukkan kenaikannya, bukan tinggi muka lautnya, bukan, tapi perubahannya. Ternyata dari tahun ke tahun ada kenaikan atau ada kenaikan perubahan tinggi muka laut gitu ya. Yang semula misalkan di tahun 1940 ini ada kenaikan sebesar 5, ternyata di tahun 2000 ini kenaikannya sudah mencapai angka 15 cm kenaikan. Ini terus kita lihat sampai beberapa tahun ke depan, kalau misalkan masih seperti ini ya otomatis apa yang kita khawatirkan yang terjadi di tahun 2050 itu bisa terjadi kalau melihat data historisnya seperti ini. Nah, ini adalah skema dari MAGIC atau Perskengen. Itu skemanya adalah dari skenario-skenario emisi yang ada kita, dan juga dari parameter-parameter model yang tentunya dipilih oleh user gitu atau si pembuat model. Ini kemudian digabungkan menghasilkan nanti adanya model sirkulasi gas. Dan dari situ kita bisa analisis perubahan komposisi atmosfernya seperti apa. Kemudian dari situ kita bisa menyusun model temperatur global dan juga sea level rise. Kemudian dari situ kita bisa melihat parameter-parameter model apa saja yang akan kita gunakan. Itu kembali lagi kepada si peneliti. Kita ingin menggunakan yang mana. Sehingga nantinya akan menghasilkan outputnya itu temperatur global dan sea level rise. Outputnya itu seperti itu.
Nah, dari suhu rata-rata global yang dari Magik itu tadi, kita masuk ke scain-nya, ini kita lakukan algoritma regionalisasi karena tadi kan masih bersifat global. Nah, kita kan tadi kalau downscaling itu kita regionalkan dulu. Ini menggunakan algoritma regionalisasi yang tentunya kita harus tentukan parameter itu kan di pilihan user ya. Pilihan user, kita tentukan parameternya, wilayahnya mau di mana gitu kan. Waktu masa depannya itu sampai kapan? Sampai tahun berapa kita proyeksikan. Kemudian dan itu didasarkan pada kumpulan data GCM dan juga kumpulan data klimatologi sebagai baseline-nya. Ini biasanya digunakan data tahun 61 sampai dengan 90. Baru nanti setelah itu, setelah kita lakukan regionalisasi, akan dihasilkan output iklim ataupun perubahan iklim regional. Kalau tadi masih global ya, tahap yang sebelumnya ini masih global. Nah, kemudian kita downscaling di sini sehingga kita nanti dapatkan outputnya itu iklim atau perubahan iklim regional. Nah, proyeksinya itu ada di mana? Ada di pilihan pengguna tuh, di parameter waktu masa depan itu kita yang tentukan. Ini salah satu contoh saja. Ini menggunakan Magik 2.5, 2.5. Ini juga ini menunjukkan pola perubahan temperatur rata-rata. Pola perubahan temperatur rata-rata ini tahunnya untuk memproyeksikan tahun 2050. Skenario yang kita pilih adalah A1 FIMI ya. Dan modelsnya adalah model HAD 295 untuk yang atas, dan yang untuk yang bawah adalah PCM 00. Ini ada skala warnanya ya, kita lihat. Secara garis besar untuk model yang pertama ya HAD 295 dengan PCM 00 ini tidak terlalu terlihat perbedaannya gitu ya, secara umum gitu ya, secara umum. Untuk melihat kita sisi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mungkin perbedaannya di belahan bumi selatan ini nih. Di belahan bumi selatan berdasarkan model PCM 00 ini kenaikan atau perubahan perubahan temperatur rata-rata ini berwarna orange, ada di kisaran angka 2,5 sampai dengan 3. Sedangkan di model atasnya yang pertama ini masih relatif lebih rendah ya. Dia ada di kisaran 1 sampai dengan 1,00 sampai dengan 2,00. Tapi secara umum tetap ada perubahan suhu rata-rata yang bernilai positif gitu, atau ada kenaikan. Ini pola perubahan presipitasi. Kalau ini dari dua model ini tidak terlalu sama ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Masih sama-sama menunjukkan kisaran angka yang kurang lebih sama atau relatif sama untuk wilayah-wilayah yang sama gitu. Kemudian ini adalah perubahan temperatur rata-rata yang globalnya. Ini yang globalnya. Skenario yang digunakan ada A2AIM. Modelnya ini menggunakan ECH 395 dan HAD 295. Nah, ini setelah kita downscaling, kita tadi kan global, terus kita ini kan global, ini masih global nih kan, ini global, ini juga global. Kalau bisa kita lihat, ini kan, oke, di tengahnya ada benua Afrika,
sebelah kiri ada benua Amerika, Indonesia ada di sebelah kanan. Ini masih global, ini juga sama, global juga. Kemudian kita lakukan proses downscaling hingga nanti akan mendapatkan wilayah yang kita inginkan. Dalam hal ini adalah Indonesia. Ini skenario-nya masih sama ya, masih menggunakan model yang tadi juga. Skenario-nya masih A2AIM. Ini tahunnya 2100. Ini adalah perubahan suhu rata-rata. Ini perubahan suhu rata-ratanya seperti ini. Dan ada perubahan suhu rata-rata yang tinggi di wilayah mana nih? Semenanjung Utara Malaysia ya. Atau di wilayah utara Malaysia. Jadi pusat perubahan suhu rata-rata di sini. Yang tinggi, nilainya cukup tinggi, yaitu 3,05 dibandingkan wilayah yang lain maksudnya seperti itu. Ini perubahan presipitasi atau curah hujan. Nah, ini proyeksi untuk kenaikan curah hujan Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 2100. Ada kenaikan di menjelang 2000 dari 2000 sampai dengan 2060 ini ada kenaikan curah hujan. Ada kenaikan curah hujan, kemudian berangsur-angsur menurun dari tahun 2060 sampai dengan 2100. Nah, ini untuk sea level rise-nya atau kenaikan muka laut, kenaikan muka air laut. Nah, lihat ya, ini ada perubahannya, ada animasinya nih. 2010, 2050, 2100. Terlihat ada beberapa wilayah yang menghilang. Nah, dalam memproyeksikan atau memodelkan pemodelan perubahan iklim itu sangat bergantung pada skenario yang kita pilih di awal. Skenario-nya itu apa? Ya. Nah, tadi kan kalau di sini skenario yang digunakan adalah A2. Itu silahkan dicari referensi tentang skenario-skenario lainnya. Nah, dari situ ya, dari berangkat dari hal yang tadi kita lakukan ya, dari awal dari mulai melihat perubahan iklim global, kemudian kita downscaling menjadi perubahan iklim di Indonesia, kemudian kita lihat parameter-parameter yang akan kita analisis. Seperti tadi kita pilih parameternya itu adalah parameter suhu, kenaikan suhu udara, kemudian suhu rata-rata ya, suhu udara rata-rata, kemudian kenaikan muka laut, dan itu bisa dari data-data tersebut atau dari hasil analisis tersebut kita bisa membuat peta kerentanan dampak perubahan iklim. Nah, ini tingkatan yang lebih advance-nya lagi. Setelah kita memproyeksikan melalui model perubahan iklim, baru kita kaitkan dengan keilmuan lain, itu peta, sehingga kita mendapatkan peta kerentanan dampak perubahan iklim. Nah, ini nantinya akan ada muncul indeks-indeks ya, indeks yang kita gunakan ini indeks apa gitu. Nah, kemudian nanti akan ditemukan angka-angka skalanya seperti ini. Nah, ini lebih ke analisis perubahan iklim sih. Kita nggak terlalu masuk ke situ. Kita ke mitigasi dan adaptasinya ya, jangan terlalu ke situ. Oke, namun dari sini dapat kita pahami bahwa untuk memitigasi perubahan iklim atau untuk kita beradaptasi dengan perubahan iklim, analisis perubahan iklim ini perlu kita lakukan. Dalam hal ini kita bagaimana mau memitigasi, kita bagaimana mau beradaptasi kalau perubahan iklim itu hanya sekedar isu. Nggak bisa kalau seperti itu ya. Namun masyarakat atau orang awam pun akan tergerak untuk melakukan perubahan itu ketika disertakan data-data dukungnya. Data-data dukung itu melalui apa? Tentunya melalui analisis perubahan iklim. Nah, kita proyeksikan berdasarkan skenario A, skenario B, skenario C itu seperti apa. Apakah benar perubahan iklim ini bakal terjadi atau tidak, gitu kan? Itu hasil analisis tentunya, dan kita tidak bisa memisahkan antara analisis perubahan iklim dengan langkah-langkah mitigasi dan perubahan iklim, karena langkah mitigasi itu yang
notabene adalah implementasi dari kebijakan, maka dalam menyusun kebijakan itu kita perlu dasar. Nah, dasarnya itu apa? Dasar itu adalah hasil dari analisis perubahan iklim. Nah, kita mata kuliah ini lebih ke arah situnya, ke arah itu gitu ya. Bukan ke arah analisisnya. Kalau ke analisisnya kan nanti kalian mungkin sudah dapatkan juga sih. Kalau nggak salah di semester berapa ya, analisis perubahan iklim, mata kuliah tersendiri itu. Nah, kalau di mitigasi dan perubahan mitigasi dan adaptasi, justru kita hanya melihat bagaimana berangkat dari analisis perubahan iklim kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi ataupun langkah-langkah adaptasi yang tepat gitu ya. Tentunya itu didasari akan sesuatu gitu. Nah, sesuatunya itu apa? Sesuatunya adalah analisis perubahan iklim melalui pemodelan perubahan iklim dengan beberapa skenario dan prosesnya dari mulai global, hidden scaling menjadi regional, pilih parameter yang akan kita kaji dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nanti dapat peta kerentanan dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada peta kerentanan dampak perubahan iklim, baru kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah adaptasi. Ya, sebenarnya saya ambil contoh misalkan untuk daerah yang dampak perubahan iklimnya atau kerentanannya ini tinggi, maka di situ jelas lebih harus diprioritaskan langkah-langkah adaptasinya sehingga dampaknya bisa dikurangi karena adaptasi itu kan untuk meminimalisir dampak gitu. Nah, sedangkan untuk mitigasinya ini berlaku secara umum dari mulai dari mulai hasil analisis globalnya saja yang ini, dari hasil analisis globalnya saja, kemudian kita downscalingkan ke regional dan belum melakukan analisis dengan sektor-sektor lainnya, dari situ kita sudah bisa memutuskan bahwa mitigasi perlu dilakukan. Apalagi kita lihat skenario terburuknya atau skenario inilah, katakanlah ini skenario dari skenario yang kita gunakan ini, analisis ini, itu terlihat ada luas area yang hilang dan itu terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2100, maka mitigasi sudah pasti perlu dilakukan. Nah, dari situ kita menentukan langkah mitigasi apa yang tepat, kemudian bagaimana cara kita beradaptasi dengan perubahan iklim yang akan terjadi ini. Nah, ini ada daftar wilayah terkena dampak perubahan iklim. Nah, ini berdasarkan analisis yang tadi ya, analisis yang dilakukan contoh yang tadi itu. Berdasarkan hasil analisis, ada daftar wilayah yang terkena dampak perubahan iklim dan ini adalah listnya. Nah, untuk Indonesia ini sendiri banyak sekali yang terdampak ya, karena memang kalau ke Indonesia ini lebih ke ininya, karena kalau secara iklim atau dinamika iklim atau dinamika cuaca di Indonesia, karena kita ada di wilayah yang tropis, ini tidak terlalu dinamis seperti di negara 4 musim. Namun kita akan lebih terdampak pada ininya sebenarnya ke sea level rise-nya itu. Ya gitu. Banjir rob dan lain sebagainya. Ini adalah wilayah-wilayah yang terkena dampak di Indonesia cukup banyak sekali karena kita memang negara kepulauan sehingga banyak sekali yang terdampak di sini. Oke, kira-kira seperti itu ya terkait dengan pemodelan iklim yang bisa kita manfaatkan sebagai dasar dari analisis perubahan iklim yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah mitigasi dan juga adaptasi perubahan iklim. Nah, sebelum diakhiri ada beberapa hal yang perlu disampaikan masih terkait dengan materi perkuliahan. Ini sedikit saja ditambahkan. Oke, sebentar ada yang mau ditampilkan lagi. Yaitu yang ini ya. Ini ada website ya, website ini menurut saya informatif sekali, bisa kalian gunakan atau bisa kalian baca-baca dari website tersebut, banyak informasi yang bisa didapat gitu ya, karena bahasanya mudah dipahami gitu ya, bahasanya bahasa simple.
tidak formal, tidak terlalu formal seperti kajian-kajian di jurnal dan lain sebagainya. Jadi ini untuk pengetahuan-pengetahuan umum terkait dengan perubahan iklim bisa kalian baca dari sini. Jadi saya akan tunjukkan sebentar. Ini websitenya adalah Climate for Life. Itu banyak pembahasan tentang iklim tentunya, dan di sini bahasannya bahasan-bahasan yang ringan-ringan saja, namun bisa menambah input pengetahuan bagi kalian yang memang core-nya adalah klimatologi. Nah, di sini ada perakiraan iklim versus proyeksi iklim. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada perbedaan nih antara perakiraan iklim dengan proyeksi iklim. Ini suatu hal yang berbeda. Namun kadang-kadang mirip-mirip gitu, sehingga orang suka salah bedakan antara perakiraan iklim dan juga proyeksi iklim, karena keduanya ini menggambarkan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Perakiraan sama gitu kan, proyeksi juga sama. Nah, namun dalam konteks perubahan iklim, keduanya ini merupakan dua hal yang berbeda dalam konteksnya perubahan iklim. Jadi secara teknis ini sama-sama melihat apa yang akan terjadi di masa depan, katakanlah seperti itu, perakiraan, proyeksi itu sama. Namun kalau kita mengkajinya dari konteks perubahan iklim, ini sesuatu yang berbeda. Nah, perbedaannya apa? Nah, mari kita lihat. Perakiraan iklim atau juga prediksi iklim adalah gambaran dari evolusi sistem iklim pada masa mendatang dalam skala musiman, antar tahunan, hingga dekade. Nah, sebagaimana perakiraan cuaca, prediksi iklim juga harus didasarkan pada pemahaman yang baik terhadap keadaan sistem iklim saat ini yang merupakan kondisi awal dasar perakiraan. Lantas apanya bedanya dengan proyeksi? Proyeksi juga tadi kita begitu kan? Proyeksinya di base-nya itu adalah data-data lampau, data-data yang lalu. Atau dalam hal ini kalau diproyeksi, dari diprediksi atau di perakiraan, itu berdasarkan pemahaman yang baik terhadap keadaan sistem iklim saat ini. Ya. Kan sama-sama dengan data yang sudah ada. Kemudian kita melihat apa yang terjadi pada tahun-tahun mendatang, sama saja. Kalau secara awamnya kita lihat seperti itu sama. Dari sini masih terlihat kesamaannya. Nah, kira-kira nanti kita lihat seperti ini. Ya. Sama nih kan dengan yang proyeksi masih terlihat kesamaan nih. Kita didasarkan pada climate yang sudah terjadi, ya. Kemudian kita forecast ke depannya atau kita lihat diperkirakan gitu kan, diforecastkan. Di sini ada skalanya bulanan, musiman atau sampai dekadal gitu ya. Nah, bagaimana dengan proyeksi? Nanti baru kita bisa lihat nih perbedaannya. Kita lihat dulu yang proyeksi. Proyeksi iklim adalah simulasi iklim bumi dalam beberapa dekade mendatang, biasanya hingga tahun 2100 berdasarkan asumsi skenario untuk konsentrasi gas rumah kaca, aerosol, dan konstituen atmosfer lainnya yang mempengaruhi keseimbangan radiasi di bumi. Dari kalimat ini bisa kita cerna bahwa khusus untuk proyeksi iklim, ya, khusus untuk proyeksi iklim, yang menjadi titik berat analisisnya itu ada pada konsentrasi gas rumah kaca. Karena nantinya kita akan melihat keseimbangan radiasi yang ada di bumi. Dan dari rentang waktunya aja, gitu, dari rentang waktunya di sini dijelaskan bahwa proyeksi ini adalah simulasi iklim bumi dalam beberapa dekade mendatang. Nah, dari sini udah kelihatan. Dari segi apa? Dari segi waktu. Kalau tadi perakiraan ataupun prediksi itu dari bulanan, musiman, hingga dekade, satu dekade, dua dekade, gitu ya. Kalau proyeksi iklim mulainya justru dari dekade ini, dekade sampai ratusan tahun ke depan. Ya. Dan ada skenario tentunya, kalau di proyeksi iklim ada skenario. Nah, skenario gas rumah kaca yang digunakan ini disebut sebagai boundary condition atau kondisi batas di mana simulasi dilakukan. Nah, proyeksi iklim diperoleh dengan menjalankan model numerik iklim bumi
yang dapat mencakup seluruh dunia atau wilayah tertentu saja. Kalau wilayah tertentu tentunya sudah melalui proses downscaling ya. Nah, model-model ini masing-masing disebut sebagai model iklim global atau Global Climate Model, GCM. Nah, untuk yang regional RCM atau Regional Climate Model. Nah, seperti ini kalau skema di proyeksi. Di proyeksi ini seperti ini. Ada control run-nya, kemudian ada historical run-nya, dan baru nanti kita mendapatkan proyeksinya. Gitu ya. Sangat berbeda sekali ini kalau misalkan kita lihat baru akan terlihat perbedaannya di sini. Kalau di sini hanya berdasarkan climate masa lalu climate of the past, simulasi dari berbasis historis, pengalaman historis atau data historis dari pengamatan, historical observation. Nah, dari sini kita melakukan forecast. Tidak ada control run-nya, kemudian tidak ada tahapan nanti historical run-nya. Nah, itu kan berbeda sekali. Gitu. Ada tahapan-tahapan yang berbeda gitu di antara proyeksi dan juga perakiraan. Nah, untuk skenario perubahan iklim itu biasanya nanti akan kalian temukan sebenarnya di analisis perubahan iklim sudah ada RCP gitu kan, Representative Concentration Pathway. Itu adalah generasi terkini dari skenario yang menyediakan masukan mengenai model-model iklim. RCP berapa gitu kan, RCP ada beberapa jenis. Maka kesimpulannya, prediksi iklim dan proyeksi iklim ini memberikan gambaran keadaan di masa depan. Ya betul, secara umum sama. Namun prediksi iklim ini menghasilkan informasi keadaan iklim pada waktu mendatang dalam skala musiman, sedangkan adapun proyeksi iklim ini menghasilkan simulasi kondisi iklim pada waktu dekade hingga abad mendatang berdasarkan skenario. Ada skenario iklim. Itu yang membedakan antara proyeksi dan juga prediksi. Gitu. Dan biasanya konsentrasi atau titik berat analisisnya itu ada pada emisi gas rumah kaca dan parameter atmosfer lainnya yang berkenaan dengan perubahan. Oke, baik, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan ke-7, minggu depan UTS, saya akan bahas sedikit teknisnya. Jadi minggu depan itu masuk seperti biasa karena UTS-nya itu tidak diselenggarakan bersamaan gitu, maksudnya tidak diakomodir oleh pihak kampus, namun diserahkan kepada dosen pengampunya masing-masing untuk UTS. Untuk UTS ini diserahkan pada dosen pengampunya masing-masing. Nah, maka akan jadwal UTS-nya itu akan menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan, yaitu Rabu minggu depan. Nah, Rabu minggu depan silahkan masuk seperti biasa jam 3. Nah, nanti ada pengarahan-pengarahan terkait apa yang perlu dilakukan mengenai dengan berkenaan dengan perubahan iklim. Entah kita diskusi, entah kita membedah jurnal, bisa seperti itu untuk pelaksanaan UTS gitu ya. Nah, di samping itu tentunya diskusi ataupun bedah jurnal ini akan menjadi nilai gitu ya, menjadi nilai UTS kalian, dan isi dari diskusinya itu akan berbentuk poin-poin sebagai pengganti soal gitu ya. Nanti ada poin diskusinya itu poin 1, 2, 3, 4, mungkin ada 5 poin yang perlu kita diskusikan. Nanti dari hasil diskusi tersebut bisa saya tarik kesimpulan berapa nilai UTS kalian ya. Itu ya dari hasil diskusi, tentunya bermuaranya nanti kepada katakanlah laporan ataupun tulisan dari kalian gitu ya. Nanti kita akan lihat di situ. Oke, jadi seperti itu ya, minggu depan persiapkan aja untuk UTS terkait materinya yang akan kita diskusikan berkenaan dengan emisi gas rumah kaca, pemanasan global, dan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim. Itu ditambah dengan ada beberapa perjanjian internasional terkait dengan perubahan iklim seperti perjanjian Kyoto dan lain sebagainya gitu ya. Ada beberapa, nanti ada paparan sedikit dulu di awal materi terkait dengan
kebijakan-kebijakan yang sudah ada berkenaan dengan perubahan iklim dan juga perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan perubahan iklim. Itu ada materi dulu sedikit lah, paling mungkin 30 menit. Setelah itu baru ada soal ya, bentuknya diskusi gitu ya, langsung dijawab pada saat itu juga. Nanti dari hasil diskusi itu silahkan kalian buat resumenya dari pertemuan pada saat UTS nanti. Nah, dari resume itu saya akan mendapatkan nilai atau nilai dari kepemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah disampaikan dari awal perkuliahan sampai dengan pekan UTS. Kira-kira sih seperti itu sistem penilaiannya untuk UTS. Kita lihat saja di minggu depan. Kemudian untuk tugas yang minggu lalu saya ucapkan terima kasih sudah dikirimkan lalu email ya. Dan itu dihitung sebagai pertemuan ke-6. Jadi sudah lengkap seluruhnya pertemuan kita dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 ya. Jadi minggu ini adalah pertemuan ke-7 dan minggu depan adalah pertemuan ke-8 atau pekan UTS seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini, mata kuliah adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Untuk materinya nanti akan saya bagikan di SIMAS, silahkan dilihat saja nanti di sini. Untuk materi yang ini ya, yang sekarang ini. Kemudian yang minggu lalu juga akan bisa di-download saja, karena bentuknya PowerPoint tidak terlalu besar, bukan video pembelajaran. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk diskusi tanya jawabnya dan lain sebagainya kita keep untuk pertemuan minggu depan supaya lebih dinamis. Pertemuan minggu depan banyak diskusi dan kita memang khususkan UTS itu untuk berdiskusi. Saya rasa itu untuk hari ini atau pertemuan kali ini. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya izin live ya. Terima kasih. Siapa? Terima kasih.